Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bab zakat fitrah. Zakat fitrah. Faslun watajibu zakatul fitri. Watajibu zakatul fitri. Bermula ini fasal wajib mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah ini adalah zakat badan. Kalau kemarin itu zakat harta, zakat mal. Kalau zakat fitrah ini adalah zakat badan, zakat jiwa. Wajib mengeluarkan zakat fitrah bisalah sati asya, yaitu dengan 3 syarat. Orangnya yang wajib mengeluarkan zakat fitrah itu ada 3. Yang pertama adalah al-Islam. Orangnya beragama Islam. Fala fitrata ala kafirin asliyin illa fi raqiqih wa qaribihil muslimin. Maka tidak wajib membayar zakat fitrah bagi orang kafir kecuali untuk budak dan keluarganya yang beragama Islam. Tidak wajib membayar zakat fitrah bagi orang kafir. Kecuali untuk budak dan keluarganya yang beragama Islam. Syarat yang kedua, intinya syarat pertama itu adalah mesti harus Islam. Orang kafir nggak ada kewajiban membayar zakat, dan kita pun juga tidak punya kewajiban membayarin dia zakat. Itu orang kafir. Kemudian syarat yang kedua, wa bi ghurubi syamsi min akhiri yaumin min syahri Ramadan. Syarat yang kedua, sebab terbenamnya matahari di hari terakhir bulan Ramadan. Wa hina idzin fatakhruju zakatul fitri aman mata ba'dal ghurubi dunaman wulida ba'dah. Kalau demikian, maka wajib membayar zakat fitrah dari orang yang meninggal dunia setelah terbenamnya matahari, dan tidak dari anak yang dilahirkan setelah terbenamnya matahari. Ngerti tidak? Syarat yang kedua itu adalah orang yang menemui kehidupan setelah terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Kalau seandainya
seseorang itu meninggal di waktu asar bulan Ramadan, maka tidak wajib mengeluarkan zakatnya. Kalau dia meninggal setelah bulan Ramadan ba'da maghrib, maka wajib dia mengeluarkan zakat. Kesimpulannya, kalau seseorang menemui dua waktu itu, maka disitulah kewajiban dia membayar zakat. Bertemu dengan bulan Ramadan dan bertemu dengan malam hari raya Idul Fitri, maka itulah orang yang wajib membayar zakat. Paham? Enggak, tadi Ustaz mendefinisikan yang masih hidup setelah terbenam matahari akhir Ramadan, berarti akhir Ramadan nih. Iya. Berarti kan yang masih hidup sebelum tadi bulan Syawal sampai malam Syawal itu enggak. Iya. Wajib. Karena kan terakhir kan membayar zakat fitrah itu kan sebelum kita sholat Id kan seperti itu kan. Iya, itu waktu akhir. Ya, ini kan batas maksimumnya kan. Iya, batas. Orang yang masih hidup pas sampai detik itu berarti dia wajib membayar zakat. Seperti itu. Kalau seandainya anak itu lahir setelah maghrib, di sini dinyatakan tidak dari anak yang dilahirkan setelah terbenamnya matahari. Ya, kalau setelah matahari terbenam akhir Ramadan, maka lahir anaknya, maka anak itu tidak ada kewajiban bagi kita membayar zakat. Ngerti? Ngerti. Karena batas waktu antara hilal itu kan maghrib. Ya, seperti itu. Itu udah masuk, artinya sudah termasuk bulan Syawal. Ya. Kalau seandainya anaknya lahir sebelum maghrib, sebelum terbenamnya matahari di akhir Ramadan, maka wajib bagi dia mengeluarkan zakat karena dia menjumpai dua waktu. Pertama waktu Ramadan dan yang kedua waktu Idul Fitri. Lahir dia setelah asar, meninggal setelah maghrib. Wajib atau tidak? Lahir setelah asar, meninggal setelah maghrib. Tapi kalau dia pernah dengar apapun cerita, tetap kalau masih di bulan Ramadan wajib dia kena ini. Maka tetap wajib dia mengeluarkan zakat karena dia menemui dua waktu, bertemu dengan Ramadan dan bertemu pula dengan malam hari raya Idul Fitri. Intinya kalau seorang itu meninggalnya, ya sebelum berbuka lah ya. Kalau seandainya bunda tidak mau bayar zakat, meninggallah sebelum itu. Ya Allah, meninggallah saya sebelum hari raya Idul Fitri ini. Maka tidak wajib dia membayarkan zakat karena dia belum masuk kepada waktu wujub. Waktu wujub itu waktu wajibnya berzakat. Seperti itu, paham ya? Jadinya kalau kita punya anak yang lahirnya akhir Ramadan sebelum asar atau setelah asar belum terbenam matahari dan dia masih berjumpa dengan malam nanti hari raya Idul Fitri, maka dia wajib kita bayarin zakatnya untuk suami kita, sampaikan ke suami-suami kita. Kalau seandainya dia itu lahir setelah maghrib, maka tidak ada kewajiban dia membayar. Lahir di bulan Syawal lah istilahnya, ada lagi. Atau pagi hari raya itu lahir ya, enggak ada kewajiban zakat. Walaupun paling afdol membayar zakat fitrah itu adalah saat sebelum sholat Idul Fitri. Di situ afdolnya. Kalau ada anak lahir di situ ya tidaklah, karena dia tidak menjumpai Ramadan seperti itu. Maaf Ustaz, seperti istilah afdolnya malah saat sebelum Idul Fitri, bukan afdolnya itu justru biar mereka yang miskin yang lain ini justru biar ikut bergembira di hari Idul Fitri. Bukan salah satu nama itu apa tujuannya kan seperti itu. Ya, tujuannya afdolnya dibayar pada saat sebelum Idul Fitri, orang dia di rumah mau punya koper. Mungkin pandangan secara umum mungkin Bunda ya. Pandangan secara umum mungkin di situ lebih dibutuhkan mungkin ya. Mungkin dalam suatu kondisi mungkin waktu yang dibutuhkan bagi secara pribadi ya malamnya mungkin. Cuman mungkin pandangan ulama secara umum waktu yang mungkin lebih
dibutuhkan, apakah itu memang dibutuhkan atau memang itu memang afdal. Itu kalau mungkin secara pribadi mungkin ada seorang itu yang memang butuhnya itu di malam, tapi tidak semua orang. Ada orang yang memang paginya itu ya butuh nian itu. Kalau kita bayar ya itu lebih menggembirakan hatinya. Memang salah satu tujuan zakat itu untuk memberi kegembiraan pada orang yang memang membutuhkan daripada zakat tersebut. Baik itu zakat mal ataupun zakat fitrah. Kemudian wa wujudil fadli. Syarat yang ketiga itu adalah wujudnya kelebihan. Ada kelebihan daripada hartanya. Artinya kalau orang tidak punya, nggak wajib dia bayar zakat fitrah. Ukurannya itu, kelebihannya itu apa? Nah, kan seperti itu. Wa huwa yasaru syakhsi bima yafdulu an qutihi wa qutiya iyalihi fi dzalikal yaumi ay yaumi idil fitri wa kadza lailatuhu aidan. Syarat yang ketiga itu adanya kelebihan daripada hartanya, yaitu seorang yang mempunyai kelebihan dari bahan makanan untuk dirinya sendiri dan keluarganya, dan di hari tersebut orang yang punya harta, yang disebut dengan punya harta, kelebihan harta itu dia punya makanan untuk cukup, kelebihannya cukup untuk hari itu. Kemudian tidak hanya hari itu, malamnya juga. Bunda punya, orang kaya itu, makanya kata Imam Syafi'i kalau nggak salah ya, orang kaya itu tidak seribet kita sebetulnya. Orang kaya itu adalah orang yang bisa makan hari itu udah kaya sebetulnya. Karena kita tidak dituntut untuk hidup besok paginya. Kita nggak tahu apakah kita hidup. Kalau kita bisa makan hari ini, berarti kita sudah kaya itu. Simple jadi orang kaya itu. Kita semua kaya di sini. Kalau memang nggak ada makanan untuk hari ini, itu memang orang miskin dia. Tapi kalau dia punya makanan untuk hari ini, ya besok cari lagi. Kalaupun kita hidup, kalau enggak, jadi kewajiban kita untuk mencari makan hari ini. Hanya saja kalau memang itu tidak ada, berarti itu sudah kategori fakir ataupun miskin orang tersebut. Nah, orang yang membayar zakat fitrah ini punya kelebihan harta yang dihitung, ya, yang menjadi patokannya itu adalah dia punya harta dan cukup untuk makan hari itu dan malamnya. Berarti dia wajib mengeluarkan zakat kalau ada kelebihan daripada itu. Kalau tidak ada, ya nggak wajib. Seperti itu. Jadi seorang yang memiliki kelebihan dari bahan makanan untuk dirinya sendiri dan keluarganya di hari tersebut, maksudnya siang harinya, hari raya Idul Fitri, begitu juga untuk malam harinya. Nah, ada makanan hari ini, ada makanan malam nanti, kemudian ada harta yang perlu kita zakatkan. Ini untuk makanan hari itu aja nggak ada, apa yang nak dibayar? Nah, itu tidak ada kewajiban bagi dia membayar zakat. Wa yuzakki syakhsu an nafsihi wa aman talzamahu nafaqatuhu minal muslimin. Seorang wajib mengeluarkan zakat untuk dirinya sendiri dan orang-orang yang wajib ia nafkahi yang beragama Islam. Kalau orang tidak beragama Islam, ya nggak wajib lagi. Punya istri, istrinya murtad, nggak ada kewajiban kita membayar zakat dia, karena dia tidak beragama Islam. Seperti itu. Anak itu kalau sudah balik, maka kita tidak punya kewajiban lagi membayar zakatnya. Tapi kalau kita mau bentuk kasih sayang seorang ayah dan ibu untuk membayar zakatnya, ya tidak mengapa. Cuman sebetulnya kewajiban kita ya sebagai orang tua, kalau dia belum akil balik, di situ kita punya kewajiban untuk membayar zakat fitrah untuk anak kita. Tapi kalau sudah balik, ya enggak. Nah, cuman mereka kan terkadang belum ada pendapatan, maka kita
membantulah, bersedekahlah hitungannya untuk anak kita yang tidak mengapa. Seperti itu. Kemudian kita masuk kepada ukuran daripada zakat fitrah itu. Berapa ukuran zakat fitrah yang mesti harus kita keluarkan? Wa idza wajabatil fitratu 'ala syakhsi fayukhriju sa'an min quti baladihi in kana baladiyan. Ketika seorang wajib membayar zakat fitrah, maka ia harus mengeluarkan satu sa'. Satu sa' makanan pokok di daerahnya. Makanan pokok di daerah kita apa? Ubi misalkan. Nah, itu yang kita keluarkan satu sa'. Satu sa' 4 mun. Satu mun, taruhlah kita ambil maksimalnya. Ada yang mengatakan 6 on setengah, taruhlah 7 on satu mun. 4 kali 7 berapa? 7 14 2,8 ya. 2,8 kilogram. Itu satu sok. Satu sok itu intinya satu sok itu 4 mun. Satu mun kita ambil maksimalnya 7 on ya. Ada yang mengatakan 6 on setengah. Kita mau amannya ambil 7 on aja. Berarti 7 kali 4 28 berarti 2 kilogram, 2,8 kilo. Maka sebesar itu yang akan kita keluarkan. Jadi jika di daerahnya terdapat beberapa makanan pokok namun ada sebagiannya yang lebih dominan, maka wajib mengeluarkan dari jenis sebagian makanan tersebut. Misalkan kita ini banyak punya makanan pokok kita. Tidak bisa kita, tidak ada beras, kita bisa makan ubi. Nggak ada ubi bisa pakai beras. Kan banyak. Kita ambil yang paling dominan di situ apa? Kan yang paling dominan itu adalah beras. Maka kita ambil beras yang harus kita bayar zakatnya. Kalau dulu kan kurma, satu sok daripada kurma dan gandum, itu makanan pokok mereka. Tapi kalau makanan pokok kita adalah beras. Hah? Selisih pendapat antara kalau masalah afdol, tentu yang afdol itu adalah beras, karena nggak ada tuntunan untuk membayar uang. Pendapatnya lemah. Itu kalau tidak salah boleh di dalam mazhab Maliki. Boleh dalam mazhab Maliki, bukan mazhab Maliki, mazhab Hanafi yang membolehkan itu menggunakan uang. Dan itu bukan pendapat Hanafi, tapi pendapat ulama daripada Imam Hanafi itu, salah seorang ulama. Dan itu tentu ini pendapatnya lemah. Pendapat yang kuat itu adalah beras, makanan pokok. Jadi kalau mau bayar zakat fitrah itu mesti harus pakai beras, jangan pakai uang. Tapi ulama-ulama mutaakhirin, ada pendapat fikih-fikih kontemporer, ya ada yang mengatakan boleh pakai uang, tapi ikutnya ukuran pembayarannya itu mengikut kepada mazhab yang membolehkan menggunakan uang. Mazhab Hanafi itu kalau nggak salah 3,8 itu berasnya. Kalau mau kita uangkan ya ikutin itu. Misalkan 3,8 itu berapa uangnya? 70.000 misalkan. Kalau 2,8 kan uangnya yang mengikut mazhab kita 2,8 berat. Jadi kalau kita mau uangkan jangan ikut yang 2,8 itu. Ikut yang mazhab membolehkan pakai uang. Mazhab Hanafi itu kalau nggak salah, kalau dari Basnas ya, dari pemerintah itu ada tuh. Berapa tuh? Kalau kemarin itu 3,8. 3,8 dalam mazhab Hanafi itu kalau kita mau menguangkan ikut yang 3,8 itu. Berapa 3,8 itu duitnya? 1 kilo 12.000. 12 kali 3 38, 36 ya? 36. 8 nya tadi berapa nah? Pokoknya sekitar 50-an ya. Kalau mau bayar uang berarti sekitar 50-an karena kita mengacu kepada mazhab yang membolehkan uang, ukuran sa'nya, ukuran berasnya. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i nggak boleh. Kalau dalam mazhab Syafi'i kalau kita uangkan berarti sekitar berapa? 24, sekitar 30-an ya. Kita uangkan sesuai dengan standar beras Syafi'i, nggak boleh. Seperti itu. Ini kalau mau uangkan ikut mazhab Hanafi. Itu pun banyak khilaf.
Karena nggak ada tuntunan langsung dari Rasulullah SAW. Yang bagus itu ya beras, mesti harus kita berikan beras, karena lebih aman lagi. Insyaallah udah pasti zakat kita itu diterima, karena memang itu tuntunan dari Nabi. Tapi kalau beras, banyak khilaf ya. Kalau uang, saya tidak itu diterima. Kalau nggak diterima itu berarti kewajiban kita. Nah itu ya. Walaupun alasannya mungkin sekarang kan orang lebih membutuhkan uang. Zaman Nabi dulu udah ada juga uang. Kenapa tidak kasih uang dalam bentuk dinar dan dirham? Nabi tetap memberikan dalam bentuk makanan pokok, yaitu kurma ataupun gandum. Itu. Tapi kita tidak menyalahkan yang membolehkan uang. Tapi kalau kita mau aman keluar daripada khilaf, itu beras. Kalau beras semua orang sepakat. Siapa yang membantah kalau kita bayar beras? Tapi kalau bayarnya uang, ada yang mentah, itu nggak boleh katanya. Apa nak jawab kita? Terjadi perdebatan di situ. Tapi kalau kita memang yakin, itu sesuai dengan keyakinan kita lah. Insya Allah bisa aja seperti itu. Tapi dalam mazhab kita itu mesti harus pakai makanan pokok, pakai beras. Lebih aman kita. Hati-hati juga jadi amil itu. Kadang amil itu banyak pula ngambil itu. Sudahlah dia jadi amil, dia jadi orang miskin, dia jadi orang fakir, fisabilillah. Dia semua merekrut zakat itu banyak itu. Itu orang-orang yang ini. Kemarin cerita dapat beli ini apa segala malam pada zakat, karena dia banyak dapat ininya. Masuk berapa asnaf dia. Bisa orang-orang kuliah itu yang tinggal di masjid itu banyak dapat asnaf itu, dapat dia fisabilillah. Dapat dia musafir karena dia jauh kan, dapat dia ini. Saya pernah ngambil dulu waktu tinggal masjid, karena enggak lah taubat lagi. Saya ambil dulu waktu tinggal masjid kuliah, banyak saya dapat bunda. Sekarang saya tidak mau lagi kayak gitu. Sekarang kan pas zakat fitrah kemarin di tempat kami itu ya saya ambil fisabilillah. Walaupun anggapan orang kita fisabilillah karena guru sini kan sering ini azan apa segala macam, itu dianggap orang fisabilillah. Tidak boleh, berani ngambilnya. Usah diambil itu. Kalau memang fakir, yang memang ada sekarang tuh fakir ya, fakir ataupun miskin, gharib, apa namanya, ibnu sabil, budak nggak ada. Gharib itu orang yang dililit hutang, amil itu ada. Terkadang di suatu tempat tuh nggak banyak adanya. Yang ada itu fakir aja kadang. Fakir dan amil itulah. Seharusnya ada juga lah standarnya porsi. Misalnya kan berapa? Amil itu hanya bisa mengambil itu sesuai dengan gajinya sehari itu. Berapa gajinya sehari? Tapi kenyataannya kan Jangan, tidak boleh. Kita akan pertanggungjawabkan di akhirat nanti. Paling sedikit dia dapatnya itu. Jangan seperti itu. Itu namanya apa namanya itu? Penjahat di bidang zakat itu namanya. Hati-hati jadi amil tuh. Jadi amil itu bahaya ini. Karena ini pertanggungjawabkan di akhirat kita. Berat itu pertanggungjawabannya itu. Kalau perlu bunda-bunda yang mengaji kan sampaikan, amil itu nggak ada bisa menerima zakat melebihi daripada yang lain seperti itu. Ini fakir bagi rata mana bisa lah. Ini misalkan 50%, 100%, 50% untuk amil, 50% untuk miskin. Amil cuma 2 orang. Miskin bejibun situ. Kayak mana lagi kayu mendadak jadinya orang amil tuh. Kalau buat persennya kayak gitu. Tidak boleh, makanya harus dimusyawarahkan. Ya, memang memang kalau kita bingung berapa untuk amil, boleh dimusyawarahkan. Ambil sedikit aja. 1/8. Ya. Seperti itu. Jangan di persennya sama kan. Enak nih yang amil. Amil cuma 2 orang. Miskin 20 orang. Dibagi 50%. Apa dak kayu duit 50 juta. 25 juta dibagi untuk 2 orang, dapat 12 juta setengah seorang. 50 jutanya dibagi untuk 20 orang. Berapa lah dia dapat? Sudah lebaran Idul Fitri motor baru jadinya. Pergi jalan-jalan gitu kan, dapat dari duit zakat, tugas amin. Wah, itu jangan sampai seperti itu. Nah, bunda-bunda yang ngaji sampaikanlah. Ini dakwah namanya. Kita menyelamatkan orang,
bukan mengatakan bahwa kita ini pintar, tapi meluruskan niat kita. Nah, terutama keluarga kita yang mengurus di bidang itu, mohon diperhatikan betul itu. Nah, kalau nggak percaya, buka video-video. Mungkin Bunda bilang tadi, Buya Yahya ya, mungkin bisa jadi referensi di situ. Karena beliau tuh bagus tuh. Buya Yahya tuh ahli di bidang fikih dan dia mazhabnya Syafi'i. Tidak ada kontroversi selama ini, pembahasan dari beliau. Jadi seperti itu. Kemudian, mana tadi pembahasannya? Ukurannya tadi satu sok itu 4 mud. 1 mud itu 6. Satu mud itu 1 pakai tangan kita. Beras ya? Ya, beras itu kita genggam pakai tangan, itu 1 mud. Kurang lebih itu 6 on. 6 atau 7 ya. Kalau kita mau ambil yang lebihnya 7 ya. Banyak nih. 7 on beras. Seperti itu. Seandainya seorang itu bertempat tinggal di hutan, ada orang yang tinggalnya di hutan nih. Kemudian tidak punya makanan pokok. Maka bagaimana cara dia mengeluarkan zakat? Orang hutan, tinggalnya di hutan, nggak ada makanan pokok, makanannya kadang ubi, kadang buah ini apa segala macam, kadang beras, kadang nggak ada makanan pokok dia. Nah, maka cara dia adalah dia ambil standar makanan pokok orang yang terdekat daerah dengannya. Tinggal di hutan sana misalkan. Mana yang terdekat? Misalnya ini jarang terjadi, mungkin tidak pernah terjadi ini. Kita lihat mana yang paling dekat dengan kita. Oh, orang kampung itu dekat dengan Tanyu, makanannya apa? Beras. Nah, makanan beras. Kita bayar zakat. Dia wajib membayar zakat. Ini dalam pembahasan aja. Kalau kenyataannya mungkin tidak ada terjadi di tempat kita. Wa man lam yusiru bisa'in bal bi ba'dihi lazimahu zalikal ba'. Orang yang tidak memiliki lebihan 1 sok, akan tetapi hanya sebagian sok saja, maka ia wajib mengeluarkan sebagian tersebut. Itu. Dia punya makanan untuk hari ini, untuk malam itu ada makanan dia lengkap, insya Allah bisa memenuhi kebutuhannya. Cuman hartanya berlebih lagi dari itu, hanya setengah sok, tidak sampai pula 1 sok. Maka yang setengah itu dia keluarkan. Walaupun dia tidak mencapai satu sok, setengah sok, 2 kg berarti 1,4 setengah on. Nah, itu kita bayar. Cuman itulah yang ada. Makanan hari ini ada, malam ada, lebih daripada itu cuma segitu. Nah, ya segitulah yang kita bayar. Yang sampai tidak membayar, tetap ada kewajibannya pada kita. Wa qudruhu aisa'i khamsatu artalin. Ukuran 1 sa' adalah 5 ritel lebih, sepertiga ritel negara Irak. Wasabaqa bayanur ratli al-Iraqi fi nisabiz zuru'. Ritel negara Irak telah dijelaskan di dalam bab zuru', bab yang pertanian. Tapi sudah kita jelaskan, yang maksud 1 sa' itu adalah 4 mud. 4 mud itu 1 mudnya 7 on, 7 on ya. 7 on dikali dengan 4 berarti 2,8. Nah, kalau tidak punya harta cuma setengah daripada itu yang kita punya, maka setengah itulah yang kita keluarkan. Oke? Sampai di sini bisa dipahami Bunda ya? Kalau ada pertanyaan, tafadhol. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.